You and I can hurt them, but you will tear them apart from the inside. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 pahlawan MCU yang juga pernah menjadi penjahat. You could have saved us. The world just saw the Hulk. The real Hulk for the first time. Are you? On our side? I don't think it's that simple. Untuk daftar ini, kita akan melihat pahlawan MCU yang memiliki rekan buku komik yang merangkuli sisi gelap mereka. Kalau hero-hero ini bisa jadi penjahat, mungkin villain juga bisa menjadi hero. Sebutkan penjahat yang ingin kamu lihat menjadi orang baik di komentar. Nomor 10, Hawkeye. I've got a job to do. Is that what you're calling this? Killing all these people isn't gonna bring your family back. Sebelum kamu menilai Hawkeye, kamu harus tahu bagaimana dia menjadi pemberontak. Dia tumbuh sebagai anak yatim piatu yang dibesarkan oleh penjahat sirkus dengan senjata abad pertengahan. Hawkeye juga bersekutu dengan Black Widow ketika dia masih penjahat dan berpengaruh buruk. Tapi untungnya, dia tidak tinggal di sisi hukum yang salah seumur hidup dia. You know what I've become. I don't judge people on their worst mistakes. Karena kemampuannya yang luar biasa untuk menembakkan busur dan panah dengan sangat baik tidak membuatnya menjadi kandidat utama untuk sekolah. Ia memutuskan untuk memerangi kejahatan saja. Hawkeye untungnya memutuskan untuk mengubah caranya ketika Avengers sedang melalui fase merekrut mantan penjahat. Tidak butuh waktu lama sebelum Hawkeye sepenuhnya berubah menjadi pahlawan. The city is flying. We're fighting an army of robots. And I have a bow and arrow. None of this makes sense. Nomor 9, Quicksilver. You didn't see that coming? Hari ini pahlawan cepat ini terkenal karena lelucon slow-mo-nya dengan musik hit rock klasik. Tapi Quicksilver awalnya diperkenalkan sebagai anggota Brotherhood of Evil Mutants dan juga anaknya Magneto. Mystique told me he is your father. Are you gonna tell him? Might. One day. Itu tidak membantu masalah bahwa dia dan saudara perempuannya menghabiskan sebagian besar dari kehidupan muda mereka dikejar oleh penduduk kota yang marah seolah-olah mereka adalah sepasang monster Frankenstein. Jadi sebelum dia menjadi superhero, Pietro Maximoff adalah penjahat X-Men yang sama sombongnya. Untungnya bagian arogannya tidak berubah. Dan untungnya lagi, Iron Man dan anggota Avengers lainnya tidak keberatan dengan kepribadian atau latar belakang Quicksilver. Pietro dan adiknya mendapat kesempatan kedua untuk menjadi baik ketika mereka diminta untuk bergabung dengan tim Avengers. No, go on. You're saying? Nomor 8, Vision. You think I'm a child of Ultron? You're not? I'm not Ultron. Sementara penjahat sirkus dan mutan jahat tentu CV-nya terlalu buruk untuk menjadi hero, tapi mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan robot haus darah. Seperti yang terlihat di Avengers Age of Ultron, buku komik Vision diciptakan oleh Ultron, sebuah android jahat untuk menghancurkan Avengers. Vision juga dicuci otak untuk melawan para pahlawan tanpa pertanyaan. Tapi selama pertempuran yang intens, dia sadar dan memutuskan dia ingin mengalahkan Ultron. I don't want to kill Ultron. He's unique. And he's in pain. But that pain will roll over the earth. So he must be destroyed. Karena Avengers masih dalam fase mengambil mantan penjahat, mereka membiarkan Vision masuk tim hanya begitu saja. Sejujurnya mereka tampak agak cepat mempercayai robot yang dirancang untuk mengalahkan mereka. Untungnya itu berhasil dan dia menjadi bahan pokok Avengers sejak itu. Maybe I am a monster. I don't think I'd know if I were one. And not what you are. And not what you intended. Nomor 7, Black Widow. All that time that I spent posing, I was trying to actually do something good to make up for all the pain and suffering that we caused. Trying to be more than just a trained killer. Kami nggak tahu bagaimana memberitahu kamu hal ini, tapi ternyata mata-mata ahli Black Widow awalnya bertemu dengan Avengers saat dia menjadi agen. Oke, mungkin itu nggak terlalu mengejutkan ya setelah menonton perjalanan MCU-nya, tapi perjalanan Natasha Romanoff untuk menjadi pahlawan wanita awalnya memakan waktu lebih lama daripada di film-film. Boy, it must be hard to shake the double agent thing, huh? Sticks in the DNA. Sementara dia direkrut oleh Hawkeye di MCU setelah menyelesaikan satu misi gelap, rekan komiknya bentrok dengan Avengers beberapa kali.
Black Widow akhirnya menjadi superhero ketika dia menggunakan skill jahatnya untuk mengalahkan supervillain bernama Iksar. Setelah kemenangan besar ini, masih butuh beberapa momen baginya untuk kabur dari pelatihan Red Room dan diterima sebagai Avenger. Tapi kami senang dia menjadi Avenger. Rumlow has a biological weapon. I'm on it. Nomor 6, Winter Soldier. Bucky? Who the hell is Bucky? Bucky Barnes adalah sahabat karib Kapten Amerika dalam Perang Dunia Kedua, sampai dia akhirnya membeku di dalam es seperti Kapten. Sayangnya bukan SHIELD atau Avengers yang menggalinya dari es. Para ilmuwan Soviet lah yang menemukannya. Mereka segera mulai menjalankan rencana untuk mengubah Bucky menjadi The Winter Soldier pribadi mereka. Dia melayani mereka dengan setia sampai dia bertemu dengan Kapten Amerika, dan ingatannya dipulihkan dan dibebaskan dari pengkondisian mentalnya sekarang. With time, will, and resources, the Winter Soldier programming was removed from you like a rotten fur. I'm grateful for that. I'm grateful for everything you and Shuri Zemo have done. murdered our King T'Chaka. Sejak itu, Winter Soldier telah menjadi anti-hero yang samar di Marvel Universe. Dia menggunakan lebih sedikit senjata dan cenderung menggunakan metode yang lebih gelap daripada pahlawan super biasa. Tapi seenggaknya, dia menggunakan keterampilan mematikannya untuk mengalahkan orang jahat sekarang. Zimni Soldad. Spirot Vatako. Nomor 5, Iron Man. And what do you say to your other nickname, the Merchant of Death? That's not bad. Filantropis playboy miliarder favorit kita semua telah menunjukkan lebih dari beberapa kali kalau dia bisa menjadi jahat. Dia narsis, menjalankan perusahaan senjata, dan dia membangun jaringan global drone milik pribadi yang bisa menjadi pembunuh setiap saat yang ia inginkan. Tony, maybe this might not be the time. Really? That's it. You just roll over, show your belly every time somebody snarls. Only when I've created a murder bot. Tapi sebagian besar dari Tony Stark adalah orang baik sampai kualitas jahatnya muncul sekali karena mantra yang kuat. Selama skema terbesarnya, ia membangun aplikasi yang menyembuhkan penyakit dan membuat orang terlihat seperti supermodel secara gratis. Tapi aplikasi dia menjadi mahal dengan cepat, dan jika menahan kesehatan orang demi duit tidak cukup kejam, dia memberi Daredevil penglihatan lagi. Tapi dia tiba-tiba menghilangkan penglihatannya lagi. Tony benar-benar menjadi inventif dengan cara terburuk ketika dia beralih ke sisi gelap. I know what everyone's going to say, but they're already saying it. We're mad scientists. We're monsters, buddy. You've got to own it. Nomor 4, Hulk. Hulk telah menjadi segalanya, mulai dari raksasa yang cerdas dan lembut, hingga menjadi pengamuk yang penuh amarah. Meskipun dia biasanya lebih sering disalahpahami, ada pengecualian di mana dia menjadi sangat buruk. Hulk pernah memiliki identitas sebagai penegak kasar yang dikenal sebagai Joe Fixit. Ada juga alur cerita di mana dia secara paksa dikirim dari bumi dan kembali dengan sangat marah sehingga dia hampir menghancurkan bumi. Tapi jika insiden itu tidak terdengar cukup jahat, ada Hulk versi masa depan yang sangat menakutkan. In the future, the Hulk, mind corrupted from that meteor, becomes the Maestro. A cold, evil, monstrous, self-appointed ruler of all humanity. Raksasa ini menemukan janggut, menjadi pintar, dan menjadi satu-satunya penguasa bumi dan mulai menyebut dirinya Maestro. Jika kamu pikir kamu tidak akan menyukai Hulk saat dia marah, tunggu sampai kamu melihatnya saat dia pintar dan jahat. Then stop this! I cannot, because you will become evil. I'm better off on my own! Nomor 3, Kapten Amerika. Semua orang terguncang ketika Cap pertama kali berkata, Hail Hydra. tapi bagaimana mungkin hero yang sangat baik itu bisa menjadi anggota Hydra? Ya, itu memang bukan proses yang sangat mudah. Red Skull harus menggunakan kubus kosmik untuk menulis ulang seluruh sejarah Cap. Dalam cerita latar belakang baru ini, Roger telah menjadi agen rahasia Hydra bahkan sebelum dia mendapatkan kekuatannya. Kapten Hydra bekerja di belakang layar untuk melemahkan Avengers dan mengambil alih negara. Ia akhirnya dihentikan oleh Kapten Amerika. I can do this all day. Yeah, I know. Kubus kosmik yang mengubah pahlawan menjadi jahat membawa Cap asli kembali untuk bertarung dengan Kapten Hydra dalam pertarungan pamungkas antara kebebasan dan juga tirani. Ketika konflik mereda, Cap yang baik muncul sebagai pemenang.
Nomor 2, Spider-Man. Give me some of that web action. See you, chump. Dalam kasus yang menarik ini, Spider-Man sebenarnya bukanlah penjahat. Lebih akurat untuk mengatakan bahwa penjahat adalah Spider-Man. Terdengar membingungkan kan? Nah, ini akan semakin aneh. Ketika Dr. Octopus mengetahui bahwa dia sedang sekarat, dia membangun sebuah perangkat yang memungkinkan dia secara diam-diam bertukar pikiran dengan Spider-Man. Setelah mengambil alih tubuh dan kehidupan Spidey, penjahat itu berencana menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Tapi Doc Ock berubah karena dia mendapatkan ingatan Peter dan dorongan untuk melakukan hal yang benar. I have been a fool. You, Peter Parker, were always the superior Spider-Man. But Ock, the circuits in the arms, they're degrading quickly. Penjahat bersumpah untuk menghormati ingatan Peter dengan menjadi Spider-Man yang lebih baik daripada dia. Kalau bisa dibilang, ini campuran yang sukses. Tentu dia menemukan beberapa gadget keren dan menangkap beberapa penjahat, tapi dia benar-benar brengsek pada suatu waktu itu. Not on your life, Stark. Kid, you're probably gonna want to rethink this. My calculations never need to be rethought. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Scarlet Witch. You have no idea how dangerous you are. You're supposed to be a myth, a being capable of spontaneous creation. Jika kamu akan menebak mana dari si kembar Maximoff yang akan menjadi buruk lagi setelah bergabung dengan Avengers, kamu mungkin akan memilih Quicksilver yang memberontak daripada saudara perempuannya yang lebih kalem. Tapi ternyata Wanda punya sisi gelap yang gila-gilaan. Your power exceeds that of the Sorcerer Supreme. It's your destiny to destroy the world. I'm not what you say I am. Setelah Wanda kehilangan kendali atas kekuatannya selama pertempuran, beberapa Avengers seperti Ant-Man dan Vision kehilangan nyawa mereka. Dia mencoba untuk memperbaiki hal-hal dengan mengubah realitas sehingga mayoritas dunia terdiri dari mutan. Ketika rencana itu berantakan, melumpuhkan sebagian besar mutan dunia dalam sekali jalan saja. Pertunjukan kekuatan yang mengerikan ini memiliki dampak besar dan merenggut banyak nyawa orang. Tidak ada yang memandang Scarlet Witch dengan cara yang sama setelah dia menunjukkan potensi jahatnya, membuat orang-orang takut pada dia. They'll never know what you sacrificed for them. It wouldn't change how they see me. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.